Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Aslihah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang manajemen konflik. Perkenalkan, saya Arina Aimatul Fauziah. Oke, langsung saja. Poin yang pertama akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik. Ya, faktor penyebab konflik ada dua, yaitu faktor manusia dan faktor organisasi. Di faktor manusia ada apa aja sih? Yaitu ada ditimbulkan oleh atasan karena gaya kepemimpinannya dan ada personil yang mempertahankan peraturan organisasinya secara kaku. Dan yang ketiga ada ciri-ciri kepribadian individu seperti sikap egois, sikap fanatik, dan sikap kepribadian lainnya. Dan yang kedua ada faktor organisasi. Di faktor organisasi ini timbul karena adanya persaingan dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua ada perbedaan tujuan antar unit dalam organisasi. Yang ketiga ada interdependensi tugas. Kata lain itu adalah ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lanjut, yang kedua ada tujuan manajemen konflik. Di tujuan manajemen konflik ini ada mencegah dan meminimalisir kejadian gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus kepada visi dan misi tujuan perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua ada membangun rasa saling menghormati antara sesama anggota organisasi dan menghargai keberagamannya. Dan yang ketiga ada menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. Keempat, ada mencegah terjadinya pemogokan, dan lain-lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri konflik dan gambaran umum konflik. Ciri-ciri konflik 1. Setidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambisius, atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Gambaran umum konflik 1. Memahami faktor-faktor penting yang mendorong orang mau mengutamakan kerjasama. 2. Menyelaraskan tanggung jawab dengan kepentingan orang lain. 3. Melakukan latihan yang diperoleh guna persiapan dalam menghadapi interaksi sehari-hari. 4. Mengatasi konflik dan pandai bermusyawarah untuk menghadapi berbagai jenis tantangan. 5. Mengembangkan cara dan sistem pribadi untuk mengatasi ketegangan dan tekanan. 3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain, agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, penampangan materi dan kesejahteraan, atau tunjangan-tunjangan tertentu seperti mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosial psikologis seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih penghargaan, dan aktualisasi diri. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang berkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, dan kekuasaan, harga diri, prestis, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Fadil Azmi. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari atas. Menjadi konflik diri adalah gangguan emosi yang terjadi dalam diri seseorang karena dia dituntut menyelesaikan suatu pekerjaan. Konflik
antar individu adalah konflik antara dua individu. Selanjutnya adalah menangani konflik. Ada 3 tahap dalam menangani konflik. 1. Menghindar adalah salah satu cara paling efektif. 2. Tantangan yang lebih besar. Konflik tahap 2 dalam jangka panjang membawa dampak dan memicu emosi yang lebih besar. 3. Pertarungan terbuka. Orang baik pun bisa menimbulkan kerugian pada orang lain bila ia dikuasai emosi dan bila keinginannya untuk menang lebih besar dibandingkan dengan keinginannya untuk menghukum. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.